Caroline dan Monica tidak punya kesamaan. Melempar barang-barang ke tempat tidur teman itu sangat buruk. Ternyata ruang di bawah tempat tidur itu sarang yang sangat lucu. Setiap gadis punya ruang rahasianya sendiri sekarang. Caroline suka hal yang penuh warna dan juga gemerlap. Dia ingin memakai banyak bantal. Dia ubah ruang bawahnya menjadi kamar rahasia yang sangat lembut. Akhirnya dia punya privasi dari teman sekamarnya yang menyebalkan. Dia punya segalanya di sini. Privasi tepat di bawah kasur. Sepertinya dia kelelahan, istirahat saja. Kamar yang bersih itu menyenangkan, tapi Monica suka jaring laba-laba. Mereka cocok dengan kamar rahasianya, dan bayi laba-laba itu sempurna. Punya peliharaan sangat menyenangkan. Monica menemukan desain tato keren secara online, tapi dia tidak punya cukup uang di dompetnya. Dia membutuhkan tato. Teman sekamarnya akan selalu memberikannya uang, bahkan tanpa sepengetahuannya. Saatnya untuk membuat janji. Senang sekali dapat bantuan dari temanmu. Oke. Tapi Caroline butuh uangnya untuk mendekorasi kamarnya. Dia harus memblokir kartunya. Oke, good. Sekarang Monica tidak bisa membayar. Dan seniman tato tidak bekerja secara gratis. Ini pengingat, tepat di lenganmu. Apakah ada cinta antara Caroline dan seniman tato? Mungkinkah ini cinta pandangan pertama? Caroline sangat suka bercerita tentang unicorn. Sekarang dia punya seseorang untuk bercerita sambil makan kue. Thank you. Dia sangat canggung. Dia menjatuhkan kuenya. Sorry. Tapi jatuh dalam bentuk unicorn. Wow. Iya, itu sengaja. Caroline sedang menyirami bunganya. Monica sangat benci kebunnya. Warnanya salah semua. Sekarang lebih baik. Caroline tidak bisa menerima itu. Suasana hatinya benar-benar rusak. Monica pura-pura tidak tahu hal itu. Renovasi kamar sangat berisik. Kepala Caroline hampir meledak. Kenapa tidak mencoba palu berbulu? Monica suka ide itu. Berhasil dan tidak berisik. Caroline menggunakan pasta gigi khusus yang lucu. Membuatnya bernafas seperti pelangi. Dan itu membuat Monica marah. Dia juga perlu menyikat giginya. Tapi cukup seperti ini saja. Caroline mempunyai banyak permen. Dan Monica menawarkan lebih banyak. Bagaimana dia bisa menolaknya? Langsung ambil saja. Caroline alergi dengan lollipop laba-laba. Kejutan. Berolahraga seperti orang kaya berarti pakai emas batangan sebagai beban. Sangat sempurna kan? Ada yang mencuri bangkunya. Ya ampun. Mungkin Monica mau menggunakannya untuk bisnis tatonya. Musik membantumu untuk rileks dan juga menemukan kedamaian batin. Oh, astaga. Kau tidak pernah tahu kapan temanmu akan mengerjaimu. Caroline ketakutan setengah mati. Untungnya dia punya seseorang untuk mengadu. Teman itu sangat penting. Begitu juga dengan permen. Kenapa harus merasa sendirian? Mereka menjadi sangat liar. Kopi Monica tumpah di minuman Caroline. Dia bahkan tidak menyadarinya. Olahraga lari bukan jadwalnya hari itu. Dia mungkin akan kena tilang. Karena Caroline belum pernah minum kopi sebelumnya, maka satu tetes membuatnya menjadi liar. Apa jadinya kalau minum segelas? Nick, si kutu buku, sudah sangat lama mencari Caroline. Tapi dia bersembunyi darinya. Dia menemukannya di ruang rahasia. Dia butuh teman yang tangguh untuk membelanya. Monica suka mengerjai kutu buku. Cium tengkorakku.
Monica memang yang terbaik dalam hal sulap boneka voodoo. Nick akan mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Monica mencari posisi yang tepat untuk posternya. Caroline tidak peduli selama Monica tidak menyentuh posternya. Ini pertengkaran klasik sama seperti biasanya. Kemudian dia dibayar dan mundur. Semakin dia dibayar, semakin dia akan setuju dengan lawannya. Tapi posternya harus ditempel di suatu tempat. Semua komprominya membuatnya kaya. Setiap orang butuh gantungan baju, tapi mereka hanya punya satu untuk berdua. Mungkinkah ini akhir dari persahabatan mereka? Tentu saja. Barang-barang Pink Caroline membutuhkan banyak ruang. Jaket kulit ini harus pergi ke tempat penampungan. Monica jadi marah. Kau tidak ingin berbagi? Ambil kembali sampah imutmu itu. Mendengarkan musik hard rock membantu Monica melupakan teman kamarnya yang menyebalkan. Tapi Caroline tidak mau mendengarkan musik yang mengerikan itu. Penyumbat telinga dari uang ini pasti membantu. Monica membutuhkannya juga. Sekarang dia mampu untuk membeli tiket konser rock. Monica sangat benci kalah. Dia rela melanggar aturan supaya Caroline tidak bisa menang. Aku harus melindungi diri sendiri, tapi dengan cara yang lembut. Sekarang sudah lebih baik. Dekorasi interior bisa mengatur suasana hati. Caroline ingin terlihat kaya. Dan Molly harus menggunakan penolakan Caroline. Hasilnya sama bagusnya. Caroline benar-benar marah. Setiap orang butuh rak di kamar mereka. Caroline menyimpan aksesoris dan tiara mahalnya di rak ini. Dan dia memperlakukan kamar Molly sebagai tempat sampah. Itu membuat frustrasi. Kreativitas Molly membantunya menggunakan sampah Caroline untuk sesuatu yang bagus. Dia bisa mengubah kotak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa menggunakan cat. Ini terlihat sangat bagus. Saat kau punya banyak uang, kau bisa membeli semua jenis penerangan. Bagaimana Molly akan menerangi kamarnya? Ya, tidak semuanya harus menyala, ya kan? Terserah Molly saja. Segera, kamarnya punya lampu keren yang Caroline tidak mampu membelinya. Setelah kerajinan kecil Molly, sekarang dia harus mandi dalam gelap. Molly turun ke ruang bawah tanah untuk mencari harta karun. Pasti ada banyak barang bagus di sini. Untuk apa koper tua seperti ini? Apa yang Molly lakukan? Kita akan lihat nanti. Ada koper lagi di dalamnya. Ini tidak bisa untuk kamar barunya. Kecuali dia ubah menjadi kursi, ini sangat tidak nyaman. Tapi Molly sangat kreatif. Dia bisa mengubah apapun menjadi sesuatu untuk kamarnya. Ini sebenarnya bantal. Keren. Caroline menjadi iri. Jadi dia memesan banyak bantal squishy lucu untuk kamarnya. Dan Molly yang malang harus puas dengan barang-barang bekasnya. Dia seperti tikus abu-abu kecil yang sedih, dan Caroline seperti kucing yang akan mendapatkan krimnya. Caroline mampu membeli meja keren dengan laptop. Ini ruangan andalannya. Sekarang dia bisa menonton video trum-trum trik di kamar barunya. Molly merasa bosan sehingga dia dapatkan ide baru. Menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Dia membuat meja dari tempat sampah. Karena dia tidak mampu membeli laptop, Caroline memutuskan untuk berbagi dengan senang hati. Molly terus mendapatkan ide-ide baru.
Dia bisa membuat teleskop dari tabung tisu toilet dan karton. Caroline tidak butuh seni dan kerajinan. Dia hanya bisa membeli barang baru. Dia sedang menggoda Molly yang malang. Mungkin Molly tidak punya imajinasi yang mewah. Molly harus mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Caroline. Jika dia menjelajahi rumahnya, mungkin dia bisa temukan sesuatu yang keren. Dia bisa gunakan tali dan jepitan baju. Caroline tidak mengira itu akan berhasil. Itu salah besar. Lihat tampilan foto yang menakjubkan ini. Caroline tidak terkesan. Dia membeli proyektor untuk memamerkan fotonya. Ide Molly menua seperti susu. Caroline punya banyak uang sehingga dia membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya. Yes. Brankas dengan kode rumit akan sempurna. Tapi dia tidak ingat dengan kodenya. Sekarang uang Caroline aman bahkan dari dirinya sendiri. Biarkan itu menggantung di situ, brankas Molly hanya kotak tua. Di situ dia menyimpan harta terbesarnya, satu-satunya dolarnya, dan juga kode brankas Caroline. Caroline mengambil semua makanan. Yang tersisa untuk Molly hanyalah toples kosong. Jika Caroline makan semua ini, maka dia tidak akan muat di kamarnya. Tapi Caroline tidak peduli tentang itu. Dia hanya menikmati makan malamnya. Molly hanya punya satu kue. Tapi dia membutuhkan itu. Dia mengubah toples biasa menjadi lilin. Sekarang dia bisa makan kue keringnya yang menyedihkan. Caroline harus merias wajahnya. Jadi dia memesan cermin khusus untuk di kamarnya. Molly juga menginginkan hal seperti itu. Dan dia mempunyai ide. Saat Caroline sedang membedaki hidungnya, Molly mencuri nampannya. Dengan lem dan dekorasi, maka nampan berubah menjadi cermin dingin. Itu membuat kamar Molly terlihat sangat imut. Tapi Molly tidak punya riasan apapun. Dia hanya perlu membuat ekspresi. Caroline punya semua jenis makanan dan minuman di kamarnya. Dan dia juga bahkan bersedia berbagi dengan Molly. Tapi hanya dengan sampah yang dia berikan. Hei, itu cukup bagus untuk Molly. Dia bisa pakai wadah keripik sebagai dispenser. Ini minuman yang baru, soda rasa jamur. Oh, not bad. Sekarang mereka berdua bisa minum soda. Caroline akan mendengarkan musik untuk bersantai. Sekarang bahkan Molly pun ikut menari. Caroline tidak senang dengan hal itu. Dia tidak ingin membagikan musiknya. Molly baru ingat tentang koper yang misterius itu. Apa isi koper ini? Pemutar rekaman kuno. Sekarang Molly juga punya musik. Lalu kenapa kalau ini retro? Ini bagus. Kamar Caroline benar-benar keren sehingga dia akan mengubahnya menjadi hotel bintang 5. Setelan Molly yang mengikuti, kecuali miliknya hanya 3 atau 2 bintang. Tapi dia masih yakin kamarnya lebih baik dari kamarnya Caroline. Oh, pertengkaran ini sangat buruk. Maukah kalian berkomentar dan memberitahu kamar siapa yang kalian suka? Jika tempat tidur ini milik Ivy, maka semua yang ada di bawahnya juga begitu. Wow, banyak sekali uangnya. Sekarang Ivy bisa membeli apapun untuk membangun rumah rahasianya. Jadi, itu yang dia lakukan. Ayo bangun rumah. Ivy sangat berdedikasi untuk pekerjaannya. Dia tidak pernah termotivasi seperti ini. Ayahnya tidak akan mengenalinya. Ivy membangun seluruh struktur dan menutupinya dengan panel. Dia melakukan pekerjaan hebat. Tapi sayangnya tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Lagi pula ini rahasia.
Apa lagi yang harus masuk ke sini? Oh, karpet. Beberapa potongan, guntingan, dan... Ups, ayah! Ivy tidak mau memberitahu apa yang dia lakukan. Ayahnya sepertinya sudah lupa tentang pertengkaran itu, tapi sekarang dia curiga. Ayah selalu tahu kapan dia merencanakan sesuatu. Oke, saatnya menonton TV. Karpetnya luar biasa. Ivy menuliskan kegiatannya di buku hariannya, tapi dia menyadari ada sesuatu yang hilang. Rak untuk buku hariannya. Tetangga Ivy tidak tahu apa yang Ivy lakukan, meskipun Ivy mengebor ke kamarnya dan mengganti gantungannya. Kita semua bisa gunakan perubahan. Rak Ivy ternyata lebih bagus dari dugaannya. Kamar Ivy punya pencahayaan yang tidak biasa. Lampu neon dan lampu tali membuatnya seperti pesta setiap hari. Tapi colokannya tidak kuat untuk semua lampu. Phew, itu hanya hagi-wagi. Jangan main-main, Hagi. Semuanya sangat lucu dan lembut. Ayah Ivy yang pemarah terkadang juga mendengarkan musik yang keras. Bergoyang seperti tidak ada yang melihat. Ayam goreng menyempurnakannya. Sekarang musik ayah yang mengganggu Ivy, bukan sebaliknya. Dan ayah tidak bisa berhenti. Ayah baru saja menjatuhkan sayap ayam yang renyah. Ivy bisa menggunakannya sebagai bantal. Selamat tidur. Gadis mana yang jadi favorit kalian? Beritahu di komentar. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.